Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Ganjar dari kelas 9F. Di sini saya akan mewawancarai seorang pembisnis, yaitu kakak saya sendiri, sebagai pelaku bisnis di bidang pertanian, yaitu budidaya pepaya. Di sini saya bersama dengan kakak saya yang bernama Arahmat. Sore Arahmat. Sore. Di sini saya akan mewawancarai yang pertama, Om atau Kak, bagaimana sih, apa alasan Anda tertarik di bidang budidaya pepaya ini? Alasan budidaya ini? Iya. Yang pertama, kakak meyakini bahwa semua makhluk Tuhan itu bernilai dan tergantung kita bagaimana memaksimalkan nilai tersebut. Contohnya apa yang kakak budidayakan saat ini yaitu pepaya kembang, yang mana pepaya kembang ini kalau misalkan di umum itu selalu jadi sampah. Jadi kalau misalkan ada pepaya kembang, biasanya itu ditebas. Tapi karena kakak yakin bahwa si pohon ini memiliki nilai, jadi kakak membudidayakan. Oh, baik Kak. Berarti baik, mari kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak. Bagaimana langkah pertama yang kakak mulai untuk berbisnis di bidang budidaya pepaya? Langkah pertama tentunya itu adalah keyakinan. Soalnya kalau tidak ada keyakinan, apalagi tidak ada contoh ya. Maksud tidak ada contoh ini karena memang kakak ini yang pertama yang budidaya pepaya rantai atau pepaya kembang di Indonesia kayaknya. Baik. Dan ya tidak ada mentornya, tidak ada gurunya. Jadi langkah pertama itu keyakinan. Berarti yakin ya? Iya, harus yakin dulu. Harus yakin ya pribadi ya. Baik. Yang ketiga Kak, saya ingin menanyakan hambatan apa sih yang terjadi selama kakak membudidayakan pepaya kembang ini? Sebenarnya banyak. Cuman yang menjadi hambatan utama itu adalah tidak ada pasokan bibit. Karena memang tidak ada yang menjual bibit pepaya kembang. Kebanyakan itu pepaya buah, California, dan semacamnya. Menurut kakak, ya, apa kunci utama agar bisnis ini dapat bertahan lama dan tidak mudah goyah? Biar bertahan lama, Iya. harus percaya dan dipercayai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan oleh seluruh makhluknya. Maka kakak yakin bisnis ini akan bertahan lama. Berarti selama kita percaya bahwa Tuhan kita ada, bisnis ini pasti ada. Iya, Baik Kak, kita selalu berpikir positif aja. benar sih ya. Oke, mari kita lanjut ke pertanyaan kelima. Apa sih Kak saran bagi orang yang ingin memulai bisnis seperti kakak ini? Untuk memulai bisnis, dulu juga awalnya kakak itu ragu-ragu. Tapi karena tekad dan keyakinan, jadi ya kakak jalankan sebisa mungkin. Berarti menurut keyakinan kita sendiri ya Kak? Iya. Sesuai dengan sebelum dicoba pasti coba dulu ya? Iya, harus coba dulu. Kalau nggak dicoba pasti nggak bisa. Iya. Oke. Dan kita lanjut ya Kak, pertanyaan yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Apakah kakak pernah diliput oleh salah satu stasiun pertanian Indonesia tentang budidaya pepaya ini? Iya, kakak dulu itu tahun kemarin atau tahun sekarang pernah diliput sama Kementerian Pertanian. Diliput bagaimana tuh Kak? Diliput dari awal penanaman dan bagaimana caranya. Itu langsung disiarkan ke seluruh Indonesia, bagaimana? Iya. Ternyata usaha ini cukup bagus. Kalau menurut kakak sampai saat ini bagus, sangat bagus. Sangat bagus. Iya. Oh iya Kak, apakah selama kakak menjadi pengusaha, Ya. apakah ada
trouble yang terjadi ataukah ada yang mengusik bisnis kakak ini? Mengusik dalam artian bagaimana ya? Mengganggu bisnis ini, mengganggunya keterjalanan bisnis ini. Oh, ya pastinya ada. Apalagi orang yang tahu akan nilai pepaya bunga ini, nilainya ya adalah. Ada yang menginginkan gitu. Oh iya kak, berapa sih harga pepaya bunga ranti ini di harga pasaran? Kalau di harga pasaran itu dari mulai harga 25 paling murah sampai per kilo, sampai ada yang 50 lebih. Untuk hanya per kita kilo. jualnya kemana ya? Biasanya didistribusikan ke pasar atau kemana kak? Ini ada yang mengambil ke sini langsung, ada juga yang langsung ke pasar, dijual ke pasar. Baik, sekian dari wawancara saya dengan kakak saya. Terima kasih, saya berterima kasih sangat kepada para penonton yang ingin menonton video ini. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.